dipersembahkan oleh JI Expo, League. Salah satu tantangan berat yang harus kita hadapi sekarang ini adalah persoalan kesenjangan. Kalau kita tidak baik-baik menyelesaikan persoalan ini, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kesenjangan sebenarnya harus diselesaikan dengan cara bagaimana memberikan akses yang sama kepada permodalan dan juga kepada sektor-sektor yang produktif. Bukan menyelesaikan persoalan kesenjangan dengan pendekatan yang sara. Bagaimana membangun kesetaraan dalam kebinekaan bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Ekonomi Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Leo Nasamosir. Leo, Ya, Mas siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, kesetaraan dalam kebinekaan akan memberikan kita wawasan, dan pada malam ini kami telah memperoleh kehormatan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah seorang yang menguasai data dengan begitu baik, data bisnis dan ekonomi, Kristianto Wibisono. Selamat malam, Pak Kris. Narasumber kedua adalah seorang ekonom senior Indonesia yang telah beberapa kali mengampu pucuk pimpinan di pemerintahan, seorang perempuan yang juga berkiprah banyak di ekonomi Indonesia, Ibu Mari Elka Pangestu. Bu Mari, selamat malam. Narasumber ketiga adalah seorang yang dikenal sebagai pakar ekonomi syariah yang juga adalah anggota Komite Ekonomi Industri Nasional, Muhammad Syafi'i Antonio. Pak Antonio, selamat malam. Dan kita tidak bisa mengerti ekonomi Indonesia secara real kalau kita tidak bicara dengan pengusaha. Karena itu narasumber keempat adalah orang yang mengerti bagaimana berusaha di Indonesia, seorang pengusaha nasional, Murdaya Po. Pak Po, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan bersama-sama mencari tahu dengan kita bagaimana sebetulnya kita bisa setara dalam kebinekaan. Baik, terima kasih Leo. Nanti kita akan coba bahas bagaimana menghidupkan perekonomian yang lebih berkeadilan. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, rupanya tak membuat Indonesia terlepas dari jerat kesenjangan. Faktanya pertumbuhan ekonomi di tanah air tak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Tidak meratanya pembangunan dan distribusi kesejahteraan membuat kesetaraan semakin sulit terwujud di negeri ini. Faktanya, hampir separuh dari total pengeluaran masyarakat Indonesia hanya disumbang oleh 20% masyarakat terkaya. Jurang kesenjangan harus segera diatasi karena berpotensi memicu konflik antar masyarakat. Kini, pemerintah dituntut tak sekedar melakukan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan, namun juga berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mampukah pemerintah menghapus jurang kesenjangan? Leo, kalau kita berbicara kesenjangan, maka datanya adalah seperti apa rasio Gini kita dalam 10 tahun terakhir. Ya, apa Mas sih Tommy, potretnya rasio Gini dan juga kesenjangan antar wilayah yang terjadi sekarang ini? Baik, Mas Tommy dan pemirsa, kalau kita bicara kesenjangan atau pemerataan pertumbuhan atau pemerataan ekonomi, maka kita akan bicara mengenai koefisien Gini ratio atau yang menunjukkan bagaimana orang terkaya dan orang termiskin di suatu negara. Kalau kita melihat secara konsensus 0,3 biasanya adalah angka yang menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan itu cukup baik. Kita melihat angka di Indonesia dari bulan Maret 2014, koefisien Gini ratio itu berada di 0,406. 0,406 kita melihat sempat naik turun di bulan Maret 2015, tidak banyak bergerak di 0,408. Kemudian di bulan Maret 2016 kita melihat turun di 0,397 dan turun sedikit lagi di September 2016 di 0,394. Walaupun memang turunnya ini masih belum terlalu banyak. Data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik. Kita lihat sebetulnya apa penyebab Gini ratio itu sedikit turun. Kalau kita melihat distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia, data yang kami peroleh dari BPS di bulan September 2015, Maret 2016, dan September 2016, kita lihat sebetulnya pengeluaran penduduk 20% atas
yang menguasai sekitar 20% ekonomi Indonesia, itulah yang sebetulnya menurun. Kalau kita melihat di September 2015 angkanya 47,85, kemudian turun ke 46,89 dan turun ke 46,56 di bulan September 2016. Sementara pengeluaran untuk penduduk 40% terbawah relatif stagnan di kisaran 17%. Kalau kita melihat angka ini maka sebetulnya pertanyaannya adalah apa yang membuat kemudian pengeluaran pendapatan di 20% ke atas itu turun. Itulah yang membuat koefisien Gini turun. Kalau kita melihat provinsi dengan Gini rasio tertinggi, ini kalau secara sederhana kita terjemahkan provinsi dengan ketimpangan tertinggi, rupanya per bulan September 2016 ada di Yogyakarta. Kita lihat angka Gini rasionya 0,425. Berturut-turut kemudian Gorontalo, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kalau kita melihat provinsi dengan Gini rasio terendah, ada di Bangka Belitung 0,288 dan berturut-turut Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sumatera Barat. Kita melihat bagaimana pembangunan itu terjadi di Indonesia selama sekian puluh tahun, 71 tahun Indonesia merdeka, ternyata kontribusi pulau terhadap PDB nasional tahun 2016, 80% masih dikontribusi oleh 2 pulau saja. Jawa 58,49, sementara Sumatera 22,03%. Kalau kita melihat angka ini maka kemudian pulau-pulau lain Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih sekitar kurang dari 20%. Kalau kita melihat jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia, yang ironis adalah kita melihat banyak sekali orang-orang miskin yang relatif merata sebetulnya di seluruh pulau. Kalau kita melihat di Sumatera dengan 6,2 juta orang, itu adalah 22,02% dari penduduk. Sementara kalau kita lihat Maluku dan Papua, karena memang penduduknya sedikit, hanya dengan 1,55 juta orang miskin, itu berkontribusi sekitar hampir 22% orang miskin di Papua. Kita melihat provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi, kebanyakan adalah di timur Indonesia, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Kita melihat bagaimana dengan kepemilikan uang. Perbankan nasional dikuasai pemilik rekening di atas 2 miliar, itu hanya ada 231 ribu rekening dengan jumlah 2.605 triliun rupiah. Kalau kita lihat data dari LPS ini, simpanan 4.678, jadi lebih dari 50% dikuasai hanya oleh 231 ribu rekening, sekitar 2.605 triliun. Pertanyaannya, dengan angka-angka ini, bagaimana pemerintah bisa memeratakan pembangunan, karena itu yang ingin dilakukan di tahun ini. Mas Tommy. Baik, terima kasih. Saya ingin mulai dari Ibu Mari. Ibu Mari, apa sebetulnya yang bisa kita pelajari dari kecenderungan rasio Gini dalam 10 tahun terakhir ini yang cenderung kemudian memburuk? Baik, saya rasa apa yang terjadi adalah pertumbuhan yang tidak dikomplement dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi masalah ketimpangan atau kesenjangan. Dan kalau tadi yang dibahas baru saja kesenjangan antar pendapatan ya. Tapi sebenarnya kesenjangan itu ada antar daerah. Sedikit tadi disinggung. Jadi antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat ya. Dan juga antara mungkin gender ya. Antara perempuan dan laki juga ada kesenjangan. Tidak merata kalau kita lihat pendapatan atau gaji perempuan dan laki-laki, itu sebenarnya perempuan mendapat yang lebih rendah ya. Jadi menurut saya juga ingin menegaskan yang dibahas di mana-mana bukan hanya di Indonesia adalah memang masalah kesenjangan ya. Jadi bahwa pertumbuhan termasuk perdagangan, globalisasi dan seterusnya ternyata tidak membawa benefit yang equal kepada semua ya. Dan yang ramai dibahas adalah karena kita mungkin berhasil dalam pertumbuhan, kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah untuk mencapai pertumbuhan, tapi kita kurang berhasil di dalam kebijakan-kebijakan untuk kesetaraan. Dan tadi disinggung akses ya. Mungkin secara singkat saya rasa bukan hanya akses modal, akses ke pendidikan, dan sebetulnya kalau untuk negara sedang berkembang, akses kepada infrastruktur yang paling mendasar seperti listrik, air, jadi aspek kesehatan, pelayanan kesehatan yang setara, karena kesehatan dan pendidikan itu kunci dari human capital kan. Ya, jadi kalau kita ingin bersaing, kalau yang satu lebih lemah secara fisik ataupun karena dia tidak mendapat pendidikan yang setara, akhirnya dia juga tidak bisa bersaing kan ya. Jadi ini kebijakan-kebijakan di tataran itulah yang harusnya dibenahi. Baik, Pak Po, kalau kemudian teman-teman pengusaha sendiri sebagai pengusaha, bagaimana kemudian jalan keluar yang bisa kita tempuh? Pemerintah sendiri sudah mencanangkan
bagaimana kita berupaya bersama-sama mengurangi kesenjangan itu? Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagus sekali, yaitu nomor satu infrastruktur harus segera dibangun. Jadi jalan-jalan, pelabuhan, dan lain-lainnya itu, terutama jalan-jalan itu yang ke desa-desa, ke kampung-kampung di mana petani-petani itu di mana penghasilannya itu bisa cepat segera langsung dibeli oleh konsumen. Saat ini kalau mau cerita ya, paling menderita itu adalah mereka yang di bawah, petani yang di bawah. Karena mereka tidak mampu menjual barangnya itu langsung. Yang untung itu tengkulak-tengkulak. Jadi pendapat mereka itu selalu rendah, selamanya rendah terus. Jadi kalau pemerintah betul-betul infrastruktur dilaksanakan, dan saya yakin, dan mereka sedang menuju ke situ, itu pasti cepat sekali. Sehingga pendapatan masyarakat rendah itu naik. Dan juga menurut saya, sebaiknya kalau UMR itu yang untuk industri-industri itu disamaratakan lah semua daerah. Tidak usah dibelah-belah. Untuk industri yang sejenis. Baik. Ya. Nanti saya ingin tanya Pak Kris. Pak Kris, persoalannya pada kita ini jumlah entrepreneur, wirausahawan kita sangat sedikit. Yang menjadi tantangan kita adalah apakah kita bisa melahirkan lebih banyak lagi. Pengusaha itu dilahirkan atau sebetulnya bisa kita ciptakan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Sehat.